itu tidak disebarkan kepada marga lain. Nah itu karena hanya akan diucapkan di bait suci, dan mungkin katanya itu diucapkan pertama sekali di tembok ratapan. Apalagi kita sebagai orang Yunani nggak mungkin tahu gitu. Ya kayak tadi ya baru tadi saya tanya, tawa kan batinnya Yakub ini orang bayi tak tahu diri. Bayi tak tahu diri malah berani mengucapkan nama suci ya, terus. Makanya kalau pas kemarin diskusinya yang sama Mas Agus Wicaksana Chandra itu kan marah-marah itu Mas Agusnya, karena bagi mereka MC itu nggak boleh diucapkan tanpa hormat. Jadi mereka itu anti yang secret name. Jadi MC yang asli itu nggak senang dengan secret name. Kayak dulu saya masukkan Raffi Ishak Safira, terus Mordechai Pindah beberapa itu nggak mau di ET karena di ET divulgarkan, ditulis gitu. Dan bagi mereka kalau ditulis dihapus itu menghina nama suci. Namanya digital kan kita salah ketik, nah mereka melarang seperti itu. Jadi ya itulah. Jadi mereka itu nyekek ke bentuknya. Jadi tulisan nama suci itu begitu suci gitu. Kalau kita kan orang Yunani kan nggak terlalu mikir seperti itu. Bagi mereka tulisan yang tervisualisasi itu tidak boleh dihapus gitu. Makanya kalau kita nulis itu terus di mana-mana dikit-dikit ya itu mereka kalau bahasa Jawanya ngungkap gitu, emosi gitu. Ini nama suci kok diucapkan tanpa hormat bagi mereka. Makanya mereka menuliskan dengan Adonai, G strip D atau Hashem, the name, nama itu. Jadi mereka nggak berani langsung ngomong. Oke, itu logika yang pertama. Sekarang yang PB. Nah yang menarik adalah PB ini menggunakan kata Torah. Jadi ketika Yeremia ini kan nubuatan Israel sudah dibuang, maka Tuhan menjanjikan mereka akan kembali dan akan ada umat baru. Yeremia 31. Lihat hari itu akan tiba, kata Yehuwa, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dan luar Israel dengan keluarga Yuda, bukan dengan perjanjian dengan leluhur mereka, yaitu di Sinai. Jadi Yeremia sedang ngomong, kelak aku akan membuat perjanjian yang baru dengan Israel. Dan terhadap perjanjian ini mereka akan apa ya? Jadi kayak Tuhan sedang menubuatkan Israel itu akan berubah gitu. Ayat 33. Aku akan meletakkan Torahku dalam batin mereka dan aku akan menuliskannya dalam hati. Aku akan menjadi Elohim mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar selamanya dengan mengatakan kenal akan Yehuwa, karena mereka semua mengenal aku. Jadi Yeremia ini sedang menubuatkan bahwa kelak akan ada umat baru di Israel yang di dalam hatinya ada Torah. Dan dikatakan perjanjian yang ini itu berbeda dari perjanjian di masa lalu di sini. Kenapa? Karena perbedaan posisi Torahnya. Kalau di sini Torah itu dituliskan dalam batu, blok batu. Berarti itu kayak hukum di luar hati manusia. Jadi kalau orang melanggar mereka harus lihat di luar. Kamu harus ini itu. Tapi ketika dalam perjanjian yang baru ini, Torah itu berpindah ke dalam hati. Makanya orang tidak perlu lagi kan ngomong kenalah dia, karena semua orang sudah kenal. Makanya kayaknya saya beranggapan bahwa ketika saya lupa Paulus atau siapa yang mengutip bahwa atau Petrus ya, sebenarnya kamu nggak perlu diajar lagi, kamu sudah punya Roh Kudus semua. Jadi Roh Kudus itu yang akan mengajar kita. Jadi posisi pemimpin atau pengkhotbah atau pendeta atau imam mungkin ya, itu bukan lagi sebenarnya kayak mendikte dalam perjanjian baru, tapi itu adalah kayak memberi panduan sebenarnya. Kamu harus belajar ini. Tapi orang-orang itu sendiri, yaitu setiap individual harus menemukannya sendiri. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus, kita punya Torah di dalam hati kita. Misalnya begini, ketika orang PB ngomong kita nggak perlu punya tato kayak itu gambar lebaran, padahal PB nggak punya sama sekali aturan kan. Buat cari sampai lebaran mungkin ya nggak akan ketemu aturan tentang tato. Itu hanya ada di Torah. Nah kita main juga logika. Kalau mereka mengakui apa yang di PL, kok cuma itu yang diakui, yang lain tidak, kan lucu. Padahal yang intinya kan sebenarnya kan 10 hukum. Tato itu kan hukum yang kecil sebenarnya. Itu hanya perpanjangan dari hukum yang kedua dari gambaran. Jadi gambaran Tuhan yang lain dalammu, dalam
dalam tato itu adalah dalam tubuhmu. Makanya ada beberapa pelepasan yang realitanya kan ketika pengakuan tato itu ada rohnya, enggak ya Bayu? Dan kalau nanti teman-teman yang punya tato, nggak tahu yang Agnes ya gimana, full body, itu satu persatu akan. Siapa yang pernah lihat full body ya? Nah, itu. Jadi kenapa? Karena setiap simbol tato itu punya apa ya, kayak filosofi ketuhanan gitu. Misalnya dia tato kayak kupu-kupu, kan ada filosofinya. Dia berharap mungkin kehidupannya menjadi kupu-kupu, bebas, liar dan sebagainya. Ya mungkin itu. 15 dino mati. Itu apa ya, aku lah kupu. Setelah begituan mati gitu. Atau mungkin tato simbol-simbol ketuhanan. Nah, silakannya ya kapan yang dibahas Robin itu. Tato Yesus itu, terus jadi mualaf di mualaf centernya. Siapa itu lupa. Bayangkan tato Yesus terus mualaf ngomong sini-sini. Nah, berarti tato Yesus itu gambaran atau kayak ya bisa dianggap itu kayak patung gitu, kayak berhala lain. Makanya kita harus sangat hati-hati gitu. Apakah kita sedang mengenal versi Yesus yang asli atau tidak? Ya kebetulan kita di ET ada beberapa pelayanan yang menemukan Yesus palsu gitu ya. Saya ketemu 4 atau 5 gitu. Jadi Yesus bisa tampil, masa setan bisa tampil sebagai Yesus gitu. Tanya, loh, masa enak Yesus palsu? Nah, dia punya kodam yang namanya Yesus gitu. Dia kuntilanak KO, kedua KO, dia keluar ke kodam Yesusnya. Dan kebetulan direkamnya, ayo gitu. Ini ahli candid ini. Jadi waktu itu dia nggak tahu kalau di candid gitu loh. Itu pengakuan jujurnya bahwa dia tuh pengen dilayani ET itu karena pengen nikah gitu, karena punya ilmu apa yang kodamnya Buddha itu membuat dia nggak bisa nikah. Pacaran boleh, bermain dengan siapapun boleh, bermain cinta dengan wanita mana bisa, pasti dapat. Jadi itu Bayu kalah kalau soal ini. Dia mantannya 50-an lebih, yang teringat 50. Gak ingat namanya. Oh iya. Yang lain nggak ingat, jadi itu maniak gitu. Termasuk orang-orang yang datang ke pernikahannya itu mantan-mantannya. Jadi kayak tukang-tukang pijet plus itu banyak pas dia nikah itu. Jadi ya itu. Jadi apa ya? Jadi kita bisa melihat kenapa setan bisa menggunakan atau berani menggunakan nama Yesus. Padahal PP menulis terjemahan kita gitu. Yesus adalah nama di atas segala nama. Kalau kita punya konsep bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama, kita bisa shock gitu ketika orang punya kodam Yesus gitu. Sama seperti saya dulu ketika zaman SMA gitu, lahir baru semangat pengen cerita apa ya bersaksi lah gitu. Dan saya cerita ya itu sebabnya jadi cinta rapi jenenge Yesus itu. Tapi cara beribadahnya tidak Kristen, tapi lebih ke kejawen gitu. Jadi kayak saya langkong tangannya gitu. Jadi kalau dulu zaman saya SD, bapak saya itu punya kayak lembaran mesin ketik cetak gitu, ada huruf-hurufnya, tangannya tuh gerak ke huruf itu. Jadi rohnya itu menjawab dengan menggerakkan tangannya di huruf. Kalau bilang apa ya berarti A, P, A, jadi itu. Tapi lama-lama sudah nggak lagi pakai huruf, cuman gini aja. Jadi ritualnya gini. Atau biar nggak kelihatan umum itu kadang di paha. Jadi kalau layat ke tempat orang mati itu begitu tangannya. Dia lagi bertanya ke apa ya? Katanya kodam yang mati. Jadi pernah dia tetangga mati masih muda kena apa ya, kanker serviks atau apa. Terus pas dimakamkan siangnya begitu dia berkomunikasi dengan orang yang sudah mati itu. Terus katanya jawabnya, Pak, kalau niki napa digawe-gawe wong ya Pak, dan seterusnya. Ya wes, jadi tiap kali ada orang mati dia itu menenteramkan atau menyempurnakan rohnya.
kelingan ra pas bayan ya. Wis ngomongane ngono gitu. Jadi bagi dia itu setiap kali ada orang mati dia melakukan ritual itu, menyempurnakan roh. Jadi termasuk sendiri. Jadi waktu kecil tinggal dia tuh ngomongnya, ya ibu wis tak sampurnake. Jadi dia cerita bahwa dia ngobrol dengan istrinya, kodamnya maksudnya. Terus kayak ra tenang gitu. Dia wis tenang kok. Dia kayak dudul, didorong untuk masuk surga. Nah, itu agak. Tapi dia nyebutnya Yesus tuh bayangno. Sebagai anak SMA yang baru lahir baru berapa hari, saya gitu. Oh ya. Mau menjawab nggak bisa. Konsep saya tentang Yesus juga nggak tahu gitu.